Seekor babi remaja berwarna pink milik seorang nelayan tua sedang bermalas-malasan selepas siang. Perutnya sangat kenyang. Seperti biasanya, di saat seperti ini dia selalu ingin mengunyah. Tetapi agak berbeda pada siang hari ini. Dia akhir-akhir ini banyak merenung. Begitu datar hidupnya, tanpa banyak dinamika. Dia ingin merantau, berpetualang untuk mencari pengalaman. Dia terlahir ke dunia bersamaan dengan 8 saudaranya yang lain. Si nelayan tua sangat telaten memelihara mereka. Dia mengolah masakan untuk mereka semua. Semua berkisar 80 ekor. Sisa-sisa tangkapan ikan juga diolah si nelayan, dicampur bekatul dan rebusan sayur. Terasa nikmat betul, apalagi baru selesai dimasak. Pernah pada suatu peristiwa, setelah mereka makan semua, hampir semua mereka tergeletak lemas. Untunglah si nelayan tua segera datang dengan istrinya, menyelamatkan nyawa mereka semua. Dari pembicaraan suami istri nelayan itu, dia tahu bahwa si nelayan merasa sangat menyesal sekali karena kurang teliti menyortir sisa ikan yang diolah. Beberapa ekor ikan buntal terselip di olahannya. Peristiwa ini sangat membekas di hati si babi pink. Perlahan-lahan babi pink ini keluar dari kandang mereka yang memang mudah dibuka. Memang si nelayan tua tidak pernah mengunci kandang karena mereka seluruh penduduk saling mengenal. Komunitas yang sangat kecil karena mereka hanya mendiami sebuah pulau yang kecil. Bila berjalan kaki dari ujung ke ujung pulau ini hanya membutuhkan waktu tidak sampai seharian. Hampir seluruh penduduk pulau ini adalah nelayan. Semua hasil tangkapan mereka jual ke pulau di seberang yang tidak terlalu jauh. Sekaligus mereka membeli barang-barang untuk keperluan hidup keseharian mereka. Dengan berlari kecil, si babi pink menuju ke pantai. Dia menceburkan seluruh badannya ke air. Sangat menyegarkan. Hal ini sangat sering dilakukannya bersama saudara-saudaranya, sehingga kulit mereka sangat bersih dan segar kemerahan. "Hai babi bodoh, mengapa engkau keluar kandang?" Tiba-tiba si babi pink mendengar suara dari arah laut yang lebih dalam. Dia menatap ke dalam air. Dari ciri-ciri yang ditangkapnya dari si nelayan tua, dia melihat seekor ikan buntal berenang ke sana kemari dengan sekali-sekali meloncat di atas air. Aku hanya ingin menghilangkan kebosanan," sahut si babi pink. "Ya, memang hidupmu sangat membosankan. Bahkan tidak berarti dan tidak berguna sama sekali. Makan, tidur, makan lagi, tidur lagi, begitu seterusnya. Setelah kau gemuk, kau dikirim ke pulau sebelah untuk dipotong. Garis hidupmu hanya sebatas itu." Si babi pink mencoba meresapi kata-kata si ikan buntal. Pikirannya yang sederhana mengolah. Dia heran, apa yang salah dengan itu semua? Induknya sering mengungkapkan betapa baiknya si nelayan tua, betapa setianya memberi mereka makan selalu tepat waktu, bahkan memasakkan makanan untuk mereka semua. Betapa penuh perhatiannya istrinya
memberi alas jerami untuk tidur mereka. Karena di pulau kecil ini sangat sulit memperoleh jerami, mereka sering melihat istri si nelayan membilas ulang jerami dan menjemurnya. Setelah kering, diletakkan kembali sebagai alas tidur yang hangat. Bila mereka sakit, dengan telaten suami istri itu mengolah obat dari tanaman yang tumbuh di sekitar pulau. Semua yang diceritakan induknya mengenai kebaikan suami istri ini, mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka semua memasrahkan hidupnya kepada pemiliknya sebagai bentuk terima kasih yang sangat mendalam. Hidupmu hanya di seputaran kandang sebelum dijual majikanmu. Ya, paling jauh ke laut ini untuk membersihkan tubuhmu supaya tetap sehat dilihat para pembeli. Suara ikan buntal memecahkan keheningan. Si babi Pink merasa ada yang salah dengan ucapan ikan buntal ini. Kebersihan kulit memang sangat bagus, tetapi bukan itu yang terutama yang dikejarnya di pantai ini. Dia sangat menyukai suasana pantai. Memang induknya sering menasehati agar tidak membuat si nelayan tua susah. Jadi dia juga hanya sekedar menikmati pemandangan, lalu mandi dan kembali ke kandang. Aku sudah menjalani seluruh pelosok lautan, mengunjungi banyak tempat. Semua sangat indah dan sangat memuaskan hatiku. Oleh karena itu, aku memiliki wawasan yang sangat luas. Si ikan buntal menyombongkan diri. Pada mulanya, si babi Pink mengagumi banyaknya pengalaman si ikan buntal. Entah mengapa, dia tersentak tiba-tiba dan bergerak agak mundur dari air. Dia teringat peristiwa yang lalu yang hampir menghabiskan nyawa mereka semua. Di telinganya terngiang ucapan si nelayan tua kepada istrinya. Aku sangat menyesal sekali, kurang teliti waktu mencampur makanan untuk babi kita. Beberapa ekor ikan buntal terselip. Ikan jenis ini sangat beracun. Dari hati, usus, sampai kulit, semua beracun. Dari luar tubuh sampai dalamannya penuh dengan racun. Ketika menjala ikan, kami juga terkadang kesulitan memisahkannya. Si nelayan tua meneruskan penjelasannya kepada istrinya. Dia memiliki kemampuan menyamar atau menipu para pengganggunya dengan menggembungkan pipi dan perutnya. Kepala tersembunyi dengan mata bulat besar. Yang lebih menyulitkan lagi, dia hidup di antara ikan kecil seperti ikan teri dan kelompok ikan sampah. Sangat sulit memisahkan dari jaring. Berbeda dengan ikan teri dan kelompok ikan sampah yang nikmat bila disambal. Tidak demikian dengan ikan buntal. Justru sangat berbahaya karena racunnya. Si babi Pink semakin jauh mundur. Tanpa sadar dia keluar dari air. Dia mengucap perlahan tetapi nyaring kepada ikan buntal. Engkau benar, Tuan. Aku hanya binatang bodoh. Tidak seperti Tuan yang banyak pengetahuan. Aku hanya tahu satu hal. Majikanku, si nelayan tua dan istrinya, sangat menyayangi kami semua. Tentunya karena kami semua bermanfaat bagi mereka. Bahkan kotoran kami juga dipakai sebagai pupuk untuk sayuran dan tanaman obat. Sekalipun akhir hidup kami untuk dipotong, kami tidak keberatan. Sebagai bentuk terima kasih kami yang telah dipelihara di sepanjang hidup kami. Tetapi bagi engkau, Tuan,
Hendaknya matamu yang bulat dan besar itu mau melihat ke dalam hatimu, supaya Tuhan dapat melihat dan merenung untuk apa kita hidup di dunia ini. Apakah pengalaman Tuhan yang banyak itu berguna? Apakah pengetahuan Tuhan yang tinggi itu bisa membuat ikan lain merasa nyaman di samping Tuhan tanpa takut terkena racun dari Tuhan? Si babi pink masih sempat melihat mata ikan buntal yang terbelalak dan perlahan meredup mendengar ucapannya. Si babi pink berbalik menuju pulang. Keinginan berpetualang lenyap dari pikirannya. Dia sudah melihat sebuah bentuk petualangan seekor ikan buntal yang tidak mampu merubah hidupnya menjadi bermanfaat. Sambil berlari kecil, dia membenarkan ucapan induknya. Luar biasa si nelayan tua, tidak mengenal lelah memberikan yang terbaik untuk mereka. Baginya, segudang pengalaman dan pengetahuan si ikan buntal tidak berguna sedikit pun. Dari penjelasan si nelayan tua, dia dapat menyimpulkan ikan buntal sangat merusak dan memang setitik pun tidak diperoleh kegunaannya, karena semua yang keluar dari ikan buntal sangat beracun dan berbau busuk. Sepanjang hidupnya tidak berguna, bahkan mati pun sangat menyusahkan. Dia, walaupun hanya seekor babi yang bodoh, masih mengerti arti berterima kasih. Bahkan dipelihara dengan tekun karena sangat berguna bagi pemiliknya. Salam, majulah Indonesia.